sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah, layaklah segala
Izinkan mulut dan bibir kami mengakui Engkau layak disembah Yesus. Engkau layak disembah Yesus. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Sebab Kau Allah yang kudus, layak keluar dari dasar hatimu. Sebab Kau layak kudus, layak. Sekali lagi dengan penuh gairah kita mau katakan sebab Kau layak kudus, layak sembah. Ya, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang, selamat beribadah di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Saya menyapa juga untuk jemaat yang ada di rumah. Shalom. Mari kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mendasari ibadah kita dengan satu pengakuan kita bahwa sesungguhnya segala pertolongan kita adalah datang dari Tuhan yang senantiasa menciptakan langit dan bumi dan yang memelihara setiap karya ciptaannya. Maka turunlah atas kita sekalian pada pagi hari ini anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan daripada Roh Kudus, kiranya akan memimpin dan menyertai sementara kita beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita masuk dalam pujian dan penyembahan. Kita mau masuk lebih dalam lagi ketika kita berada dalam lembah. Kita mengakui bahwa Yesus saja yang layak disembah. Kita memujikan pujian saat teduh hati sebelum kita masuk ibadah. Lebih syukur lagi, lebih dalam lagi ayat hayati setiap lirik demi lirik. Haleluya Yesus. Besar adalah karyamu, hadirlah benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia. Sekali lagi kita katakan
Sebab Yesus saja yang layak disembah. Bagiku
mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, nikmati sungai sukacita Tuhan yang mengalir dalammu, mengalir lembut. Tuhan tidak pernah jauh darimu, kasihnya sungguh nyata, bahkan dialah segalanya dalam hidup kita. Ya Rabaya Salabaya lebih sungguh lagi karena kita tidak tahu kapan Dia datang. Persiapkanlah hidupmu melekat dengan Dia. Jangan dirawat kanan kirimu, sebab kerajaan surga itu urusan pribadi kita dengan Tuhan. Sebab masuk kerajaan Tuhan itu adalah engkau dan Tuhanmu, bukan dipengaruhi oleh kanan kirimu. Mari kita sembah Dia, siapkan hatimu ditaburi dengan puji firman. Oh, ya Rabaya Salabaya Rabaya. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima firman. Lagu ini adalah lagu pesan untuk kita cinta sama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara boleh meneteskan air mata, dan itu tidak lebay, sebab Tuhan menampung air mata kita tekil-banyak, menampung setiap doa-doa kita. Dan percayalah, janji-janjinya kepada Bapak Ibu Saudara pasti digenapi. Engkau beroleh keselamatan di dalam Yesus. Jangan keraskan hatimu, Roh Kudus lembutkan hatimu. Aku mengasihi Engkau, Yesus.
sungguh lagi menyerahkan hatimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sekarang tujuan hidup kami adalah untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami lebih-lebih dalam lagi Tuhan. Seperti lagu refren ini Tuhan, kami merenungkan firman-Mu Tuhan. Biar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Maka kami serahkan pada-Mu. Perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mempersembahkan pujian penyembahan kami pagi hari ini kepada-Mu Tuhan. Sempurnakan setiap pujian penyembahan kami. Jadikan setiap pujian penyembahan kami seperti dupa yang baunya menyenangkan hati Tuhan. Dan boleh kami persembahkan pagi hari ini menyukakan Tuhan, berkenan kepada Engkau. Segala pujian, segala hormat kami berikan, kami persembahkan kepada Engkau Raja di atas segala raja. Kami bersyukur untuk setiap anugerah yang boleh kami terima. Bahkan sampai hari ini kami menikmati setiap berkat anugerah Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami sebentar duduk diam mendengar firman-Mu, mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu, mendengar apa yang menjadi pengajaran-Mu. Mari Engkau yang berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Engkau yang boleh menjumpai setiap kami melalui firman Tuhan pagi hari ini. Hamba berdoa untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan yang Kau percayakan pagi hari ini. Biarlah Tuhan Kau yang akan mengurapi hamba-Mu dengan pengurapan baru hari ini. Dan setiap kami yang ada di tempat ini, biarlah kami boleh menikmati makanan rohani pagi hari ini yang menguatkan, meneguhkan akan setiap iman kami di dalam Tuhan. Saya berdoa segala kuasa yang bukan daripada Tuhan, yang akan mencuri setiap berkat firman Tuhan, yang akan mengambil ketika benih firman itu disampaikan, kami mau tolak dalam nama Yesus. Kami haturkan dalam nama Yesus. Segala kuasa roh kami usir dalam nama Yesus. Biarkan Tuhan Kau yang akan mengurapi setiap hati, pikiran, telinga kami. Kami siap hati kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, penyelamat kami, pengharapan kami, penolong kami satu-satunya. Kami berdoa, kami mengucap syukur, kami menyambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Oke, shalom. Haleluya. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, kita dipimpin Tuhan, diberkati Tuhan. Karena kita tahu, kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Saudara, saya akan mengajak kita untuk sama-sama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Saya terberkati dengan satu kebenaran ini, dan saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka di Yeremia pasal yang ke-31. Kita membaca ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Tetapi nanti natsnya atau bagian yang akan kita mau renungkan adalah di ayat yang kedua. Tapi untuk lebih jelasnya, coba kita akan membaca ayat yang pertama terlebih dahulu. Firman Tuhan berkata, pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi
Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Perhatikan ayat yang kedua di bagian A. Ini akan kita renungkan. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun. Saya akan ulang sekali lagi, ini penekanannya. Ia mendapatkan kasih karunia di padang gurun. Nah, judul firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan berikan satu judul, kasih karunia di padang gurun. Kasih karunia di padang gurun. Saudara, padang gurun seperti yang kemarin sempat disampaikan oleh Pak Mus, itu tempat yang tentunya secara geografis itu tempat yang tidak menyenangkan. Karena apa? Padang gurun itu daerah yang kering, daerah yang panas. Tidak semua hewan, tidak semua tumbuhan bisa tumbuh di sana. Hanya ada beberapa jenis hewan atau hanya beberapa jenis tumbuhan yang bisa hidup, yang bisa bertahan di padang gurun. Cuacanya juga dikatakan menurut penelitian dan memang keadaannya cuaca di sana ekstrim. Kalau dingin, dingin banget. Tapi kalau panas, panas banget. Sehingga saya boleh katakan bahwa padang gurun itu adalah tempat yang tidak menyenangkan. Tetapi kalau kita perhatikan sejarah bangsa Israel, justru Tuhan ketika membawa bangsa Israel dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, Tuhan memilih padang gurun menjadi jalur yang harus dilewati. Tuhan menjadikan padang gurun menjadi rute yang harus dilewati bangsa Israel. Saya katakan tadi, padang gurun tempat yang tidak menyenangkan. Tetapi Tuhan izinkan bangsa Israel sekali lagi ketika membawa dari tanah perbudakan dari bangsa Mesir menuju ke tanah Kanaan, menuju ke tanah perjanjian yang Alkitab berkata itu adalah tanah yang berlimpah dengan susu dan madu, harus melewati yang namanya padang gurun. Pertanyaannya adalah, apakah memang harus melewati padang gurun untuk menuju tanah Kanaan? Beberapa peneliti mengatakan bahwa sebenarnya padang gurun itu bisa dihindari. Bangsa Israel harusnya tidak harus melewati padang gurun. Ada jalur yang lain. Kalau seandainya melihat satu peta dalam satu penelitian bahwa sebenarnya bangsa Israel kalau tidak melewati padang gurun, menyusuri daerah pantai seperti itu bisa dilakukan. Waktunya singkat. Kalau di padang gurun berapa tahun? 40 tahun. Dan itu dibuat Tuhan, bangsa Israel harus muter-muter, harus ada di padang gurun. Tapi sebenarnya kalau lewat jalur yang lain, itu hanya membutuhkan waktu kurang lebih hanya 2 minggu. Anda bisa ngerti perbandingannya. Kalau di jalur lain itu hanya sekitar 2 minggu. Tapi kalau lewat padang gurun itu 40 tahun. Tapi ternyata Tuhan tidak pakai itu, tidak pakai di jalur yang lain, tapi justru Tuhan pakai di padang gurun. Tapi satu hal yang harus kita pahami betul, bahwa kebenarannya, sadari betul bahwa padang gurun itu bukan tujuan Tuhan membawa bangsa Israel. Padang gurun
tujuannya tetap adalah tanah perjanjian, tujuannya tetap adalah Kanaan. Tapi Tuhan membawa bangsa Israel harus melewati padang gurun dalam waktu yang ke-40 tahun. Dalam waktu 40 mereka harus berputar-putar. Dan kalau kita lihat sejarahnya bagaimana ternyata banyak di antara mereka mati di sana. Bukan karena Tuhan tidak memberkati, tetapi karena apa? Karena pemberontakan dan sebagainya. Sekali lagi, padang gurun, tempat yang tidak menyenangkan, daerah yang gersang, daerah yang panas yang tidak menyenangkan. Dan orang-orang Israel dibawa oleh Tuhan dan harus ada di padang gurun. Yang menjadi satu pertanyaan adalah bagaimana bangsa Israel dia bisa tinggal di padang gurun? Bagaimana bangsa Israel mereka bisa tinggal di padang gurun? Saudara, kalau kita mau perhatikan, satu hal yang mau saya katakan adalah bangsa Israel dia bisa tinggal di padang gurun, tempat yang gersang, daerah yang panas, cuaca yang ekstrim. Mereka bisa tinggal di sana hanya satu, karena ada kasih karunia di padang gurun. Tempat yang tidak menyenangkan itu mereka bisa bertahan karena ada kasih karunia yang Tuhan berikan buat bangsa Israel di padang gurun. Apa kasih karunianya? Kasih karunianya adalah ketika mereka ada di sana, pakaian mereka tidak rusak. Betul? Nah, kita mencatat itu. Mereka tidak rusak. Sepatunya atau kasurnya tidak rusak, tidak bermasalah. Itu kalau bukan kasih karunia, tidak akan pernah terjadi. Berapa Bapak Ibu Saudara yang awet pakai baju, yang awet pakai sepatu? Ada yang sampai bertahan 10 tahun kalau dipakai tiap hari, pagi, siang, sore. Ya, ringgu ya, garing tinggu. Secara pakaian semua itu kalau bukan kasih karunia tidak bisa. Lalu bagaimana dengan makanan mereka? Kalau bukan kasih karunia, tidak akan pernah terjadi. Mereka disupport oleh Tuhan, mereka didukung oleh Tuhan, mereka juga disediakan oleh Tuhan dengan makanan setiap hari yang selalu fresh, yang selalu ganti tiap hari. Jadi kan kalau makan setiap hari ganti, atau kadang dinget, dino ije enak, dinget dipangan neh. Memang dibuang masuk ke kulkas, layak pangan, dinget. Bangsa Israel mereka di padang gurun disediakan makanan setiap pagi, makanan yang fresh, makanan yang segar. Mereka tidak bekerja, tapi Tuhan sediakan dari langit, gitu ya. Mereka bisa ngambil. Bahkan kalau seandainya mereka mau simpen, ya, justru yang terjadi apa? Besok. Kecuali menjelang Sabat mereka harus menyimpan. Tapi kalau mereka sedia memang sengaja untuk menyimpan, jadinya gosok. Karena memang Tuhan ingin berikan yang fresh. Lalu kebutuhan yang lain apa? Ketika mereka butuh makanan yang enak, mereka butuh daging. Ada dagingnya? Ada, dikasih daging. Dan itu adalah kasih karunia Tuhan di padang gurun. Sehingga sebenarnya kalau saya boleh katakan, padang gurun itu meskipun mereka harus tinggal di sana, ingat bahwa padang gurun bukan tempat atau bukan tujuan Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi mereka diizinkan harus tinggal di sana, tempat yang tidak menyenangkan, tempat yang gersang, tetapi di situ kasih karunia itu ada. Sehingga yang membuat mereka bertahan sebenarnya adalah hanya karena kasih karunia. Kalau karena kasih karunia ada, maka sebenarnya tempat itu, padang gurun, bukan menjadi tempat bagaimana mereka bersujud kepada Tuhan. Harusnya karena ada kasih karunia, maka padang gurun bukan tempatnya untuk mereka mencobai Tuhan. Harusnya kalau padang gurun tempat di mana
kasih karunia Tuhan dinyatakan, harusnya mereka tidak memberontak kepada Tuhan, tidak kecewa kepada Tuhan, dan terus minta Musa untuk mengembalikan mereka ke bahaya Mesir. Mereka di padang gurun disediakan Tuhan, tapi ternyata mereka mintanya, balik wae Mesir, balik wae Mesir, balik wae daripada nek kene ra apa-apa, daripada nek kene ra kosong, daripada nek isinya apa menggerutu, isinya apa bersungut-sungut, tidak bisa menikmati berkat yang Tuhan sediakan. Kalau seandainya bangsa Israel bisa menikmati di padang gurun dengan kasih karunia, dengan berkat yang Tuhan sediakan, maka mereka akan bisa menikmati tanah perjanjian. Tapi Alkitab mencatat dari ratusan ribu orang, maka mereka yang selamat, yang mereka bisa menikmati tanah perjanjian hanyalah yang seangkatan dengan Yosua, hanyalah Kaleb sama Yosua. Yang lain mana? Yang lain justru mati sio-sio di padang gurun. Saudara, meskipun padang gurun itu tempat yang tidak menyenangkan, tapi kita lihat ada kasih karunia di sini. Saudara, dalam perenungan saya, firman ini saya dapatkan hari Minggu kemarin, 1 minggu yang lalu. Ketika saya mencoba untuk merenungkan, saya punya satu pandangan tersendiri. Padang gurun bagi beberapa orang bisa dikatakan sebagai sebuah situasi. Kalau pas kita tidak enak, itu adalah kita berada di padang gurun. Bahkan ada yang membuat sebuah sebuah kiasan seperti ini. Kehidupan ekonomi kita itu juga seperti ada yang di padang gurun. Padang gurun itu pas, gitu ya. Jadi ekonomi kita itu ada yang levelnya itu level pas. Jadi pas-pasan, itu level keuangan padang gurun. Kalau level keuangan itu di Mesir, itu kekurangan. Kalau level keuangan kita itu di Kanaan, itu berarti lebih. Tapi saya merenungkan seperti ini, saudara. Dunia ini, bumi yang kita injak ini, itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang namanya padang gurun. Tangkap ya? Dunia yang kita injak ini, dunia yang kita tempati ini, dalam perenungan saya, ini juga sebagai padang gurun. Saudara, dunia ini bukan tujuan Tuhan. Bukan tujuan kita ada dan kemudian kita memang tujuan kita hanya di dunia ini, bukan. Tujuan kita di mana sih sebenarnya hidup kita? Di mana? Di surga. Jadi kalau orang hanya orientasinya di padang gurun, berpikirnya di padang gurun, pikirannya hanya di padang gurun, salah. Dunia ini ibarat padang gurun, tempat yang tidak menyenangkan, tempat yang gersang, tempat yang tandus kondisinya dalam tanda petik. Kalau boleh, seandainya kalau kita boleh memilih, maka sebenarnya kita pengennya ada di surga, tempat yang menyenangkan. Tapi kok ternyata kita memang ada di padang gurun. Tapi ingat, padang gurun atau dunia ini bukan tujuan kita hidup. Sehingga pikiran kita segala sesuatu jangan hanya berfokus kepada dunia ini, kepada padang gurun ini. Kita harus pikirkan sesuatu ke depan. Ada orang yang berkata hidup kita ini adalah hidup dalam sebuah persiapan menyiapkan diri kita untuk ke depan, yaitu ke dalam dunia, atau ke dalam surga. Di dunia ini enak tidak? Enak. Kita harus menghadapi yang namanya sakit penyakit. Bahkan kita harus menghadapi namanya virus, ya kan? Di surga tidak ada virus. Kita harus menghadapi, maaf kalau yang di daerah bawah harus berhadapan dengan banjir. Kalau yang di dekat
dikhawatirkan nanti datangnya tsunami. Kalau yang ada di lereng nanti takutnya ada gunungnya meletus. Kalau yang nanti ada di tempat-tempat yang tertentu nanti takutnya tanah longsor. Itulah kondisi dunia. Bahkan Alkitab berkata dunia ini dunia yang jahat. Kata Alkitab, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Tapi yang menjadi satu hal perlu kita ingat adalah meskipun kita berada dalam dunia ini, meskipun kita itu berada dalam tempat yang sepertinya tidak menyenangkan dalam dunia ini, tetapi kita bisa bertahan hidup itu kalau ada kasih karunia dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita ada dalam dunia ini, kita perlu kasih karunia Tuhan. Saudara, di tempat ini yang percaya kepada Tuhan Yesus, percayalah bahwa kehidupan kita dalam dunia ini, kita diberikan kasih karunia oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa bertahan di dunia ini? Atau bagaimana kita bisa bertahan di padang gurun ini? Hanya ketika kita menerima kasih karunia. Ingat, dunia ini ibarat padang gurun. Ingat, ini bukan tujuan kita. Sehingga kalau ada orang yang terus bekerja untuk memperkaya diri di dunia ini, ingat, bukan kita terus tidak punya cita-cita untuk kita punya sesuatu di dunia. Tapi kalau kita hanya orientasinya di dunia ini, ketika kita mati itu pun juga akan kita tinggalkan semua. Berpikirlah bahwa ini bukan tujuan kita sesungguhnya, tapi tujuan kita adalah bagaimana kita akan bertemu dengan Tuhan di surga. Sekali lagi, bagaimana kita bisa bertahan hidup di dalam dunia ini ketika kita menerima kasih karunia daripada Tuhan. Dan Tuhan memberikan kasih karunia di padang gurun. Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita di dunia ini. Kasih karunia-Nya dalam wujud apa? Itu yang perlu kita sadari. Kasih karunia dalam wujud apa yang Tuhan berikan kepada kita. Saya temukan satu hal kasih karunia Tuhan buat kita di dalam dunia ini. Saya akan mengajak kita coba membaca di Keluaran pasal yang ke-28. Satu hal saya temukan di situ. Keluaran pasal yang ke-28. Saya akan membacakan ayat yang ketiga. Bapak Ibu perhatikan di situ. Keluaran pasal yang ke-28 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli. Perhatikan kata ahli di situ. Saya ulang ya. Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli, yang telah kupenuhi dengan apa? Roh keahlian, membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Di situ ada kata ahli dan roh keahlian. Saya tangkap kebenaran seperti ini. Kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita ada dalam dunia ini adalah bahwa kita diberikan keahlian. Bahkan keahlian itu ada katakan bahwa ada roh keahlian. Maka dalam diri kita sebenarnya kita punya roh keahlian. Ketika kita bisa bertahan dalam dunia ini, ternyata Tuhan memberikan kasih karunia. Nah, kasih karunia dalam hal apa? Kasih karunia adalah salah satunya dalam wujud Tuhan memberikan keahlian kepada kita. Setiap kita, saya percaya kita punya masing-masing keahlian. Karena ada roh keahlian dalam diri kita. Dan itulah sebenarnya yang bisa salah satunya untuk bertahan hidup di dalam dunia ini. Karena ada keahlian yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tetapi kadang-kala orang tidak pernah menyadari, bahkan juga tidak pernah menggunakan keahlian itu dalam diri kita. Tetapi hari ini kalau kita manusia bisa bertahan hidup karena kita punya yang namanya keahlian. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menggunakan keahlian itu? Ada
orang bisa sukses hanya karena apa? Masak, catering. Ada keahliannya apa? Keahliannya mungkin ngomong. Orang bisa sukses karena mungkin jadi sales dan sebagainya. Keahliannya apa? Keahliannya punya atletik, punya badan yang tangkasnya yang luar biasa, bisa berhasil, bisa sukses dalam hidupnya dengan keahliannya. Orang bisa dalam dunia ini bisa punya keahlian, bahkan yang kata kemarin saya membaca satu buku, itu ada anak yang hanya jarinya itu cuma 4, tetapi dia bisa bermain piano dengan dahsyat, dengan luar biasa. Bahkan ada yang cuma 2 jari, itu bisa karena Tuhan taruhkan keahlian dalam kehidupan kita. Keahlian itulah yang akan membuat kita bertahan di dalam dunia. Itu salah satunya. Jadi kalau kita berada di tempat ini, di dunia ini, percayalah kita punya kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kasih karunia dalam bentuk apa? Kasih karunia dalam bentuk keahlian. Dan Alkitab dikatakan di situ juga ada roh keahlian. Pada waktu itu ketika Harun ini harus dibuatkan baju imamnya, tidak sembarangan orang bisa jahitkan bajunya atau jubahnya. Hanya yang punya keahlian. Di sini saya lihat ada orang-orang yang ahli jahit, gitu. Ya. Mungkin tidak bisa yang lain, tapi bisa jahit, gitu dan sebagainya. Dan itu adalah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita ada dalam dunia ini. Saudara, satu kali saya ada sebuah ilustrasi yang sederhana. Saudara, satu kali ada seorang filsuf. Satu kali dia melakukan sebuah perjalanan. Saya tidak tahu apakah sudah pernah ada yang dengar cerita ini. Dalam sebuah perjalanan dia harus melewati yang namanya pulau-pulau. Dia harus melewati laut, gitu ya. Nah, filsuf ini karena tidak ada armada yang lain, tidak ada alat transportasi yang lain, maka sang filsuf ini dia harus naik perahu atau dia harus naik sampan. Ketika dia ada harga yang disepakati dengan si pendayung sampannya, akhirnya si filsuf ini dia naik. Dalam perjalanannya si filsuf ini berkata kepada sang pendayung sampan ini. Dia bertanya, "Pak, Bapak tahu tidak apa itu antropologi?" "Wah, Pak, saya tidak ngerti apa itu antropologi. Yang saya tahu ya pokoknya dayung sampan ini." Lalu Pak filsuf berkata, "Wah, kalau seperti itu Pak, jenengan 1/4 dari kehidupan jenengan sudah hilang." Wah, lalu dia masih mendayung sampannya. Lalu dia bertanya lagi kepada si pendayung sampannya. Dia berkata, Pak, kalau antropologi tidak tahu, jenengan tahu enggak apa itu fisiologi?" "Wah, ojo menyang fisiologi Pak. Pokoknya ngerti ku yo ning kene ning laut kene, pokoknya dayung untuk duit, makanan, makane anak bujuk. Wis, rasa mikir-mikir apa kuwi antropologi, apa kuwi fisiologi." Lalu sang filsuf berkata, "Bapak, jenengan sudah kehilangan 50% dari kehidupan Anda." Lalu dalam perjalanannya lagi dia berkata, tanya lagi, "Bapak, jenengan antropologi enggak ngerti, jenengan fisiologi enggak ngerti, enggak jadi ini jenengan pernah sekolah enggak sih?" "Oh enggak, ini dulu enggak pernah sekolah." "Coba jenengan tahu enggak sosiologi?" gitu ya. Ditanya lagi, "Bapak, aku kira ngerti apa-apa ya. Oh, rasa kakean ngomong, rasa kakean tekok, sing penting ayo lompat sama iki tak terkait tekan kono daripada mikir antropologi, mikir fisiologi, mikir sosiologi, ora penting." Satu kali ketika dalam perjalanannya agak jauh, tiba-tiba saudara, air sudah mulai goyang. Airnya tidak tenang. Ternyata Pak pendayung sampan, dia lihat sang filsuf ini wajahnya pucat. Kemudian ketika dia tahu wajah sang filsuf ini ketakutan,
Pak Pendayung Sampan dia bertanya kepada Pak filsuf ini, Pak, jenengan tahu renang logi enggak Pak? Gitu tuh. Lah karena kan tadi awalnya logi. Lalu Pak Pendayung Sampan tanya, Pak, jenengan tahu renang logi enggak Pak? Wah, enggak tahu Pak. Kalau enggak tahu, maka 100% dari hidup jenengan akan segera hilang. Artinya apa? Karena Pak filsuf ini dia tidak bisa renang. Begitu tidak bisa renang, goncangan air, maka yang terjadi bukan 1/4 hidupnya, bukan 50% hidupnya, bukan 3/4 hidupnya, tetapi berapa? Seluruh hidupnya kan mati karena dia tidak bisa renang. Filsuf hebat dalam hal yang lain, tetapi itu tidak pernah bisa menjamin karena ternyata ada bagian yang lain yang menganggap si Pendayung Sampan itu ternyata dia justru bisa selamat karena bisa mendayung. Atau kita dia bisa berenang. Dia punya keahliannya apa? Berenang. Itu yang menyelamatkan dia. Gambarannya adalah keahlian yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Itulah yang membuat kita bertahan dalam dunia ini. Percayalah bahwa Tuhan memberikan kasih karunia di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah kita lakukan, kita kerjakan, kita maksimalkan dan keahlian yang Tuhan berikan kepada kita. Kadang kita punya keahlian tapi dibiarkan saja. Tapi hari ini saya berdoa supaya kita yang punya keahlian, kita gunakan keahlian kita. Karena sebenarnya disitulah bagaimana Tuhan ingin memberkati hidup kita selama kita ada dalam dunia. Kiranya kita menikmati dunia ini dengan ucapan syukur karena kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dia memberikan roh keahlian kepada setiap kita. Kita imani, kita percaya, kita gunakan keahlian yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Apapun itu, karena kita percaya Tuhan memberkati setiap keahlian kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami datang di hadapan Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang sudah hamba-Mu sampaikan, firman yang sudah hamba-Mu dengar. Tuhan, kami menyadari bahwa di dalam dunia ini itu ibarat padang gurun. Tuhan, di dunia ini tempat yang tidak menyenangkan. Kadang kami harus menghadapi tantangan-tantangan yang luar biasa. Tetapi kami menyadari bahwa di padang gurun ini kami ada, di dunia ini kami ada. Tapi ini bukan tujuan hidup kami Tuhan. Karena kami percaya hidup kami adalah kekekalan. Kami akan bersama dengan Tuhan di dalam surga. Tetapi ketika kami ada dalam dunia ini, kami bersyukur, kami percaya karena Tuhan yang memberikan kasih karunia kepada kami. Tuhan memberikan keahlian kepada setiap kami yang berbeda-beda. Kami bersyukur itu Tuhan, dan kami berdoa supaya apa yang menjadi keahlian yang Tuhan taruh dalam kehidupan kami boleh kami kerjakan dengan baik, sehingga tidak ada alasan untuk kami bersungut-sungut di dalam dunia ini. Tuhan, kami doakan meteraikan firman Tuhan pada pagi hari ini jadi berkat buat setiap kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan syukur atas firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati untuk setiap kita. Firman Tuhan sudah saya sampaikan. Berikutnya saya akan menyampaikan beberapa informasi. Untuk yang pertama tentang informasi kegiatan ibadah selama sepekan. Jadi nanti ada ibadah sekolah minggu jam 9:30, kemudian nanti sore jam 5 ada PRBK, kemudian hari Rabu PWK jam 5, hari Jumat nanti jam 5 ada juga doa wanita, hari Sabtu nanti jam 6 ada doa pekerja dan majelis. Kita bisa nanti melihat di info Kiatmen kegiatan atau pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani di ibadah yang akan kita lakukan dalam minggu ini. Kemudian saya menyampaikan juga bahwa hari Senin sampai dengan hari Sabtu ada doa pagi. Jadi Bapak Ibu yang mungkin rumahnya dekat, kita bisa mungkin doa minggu awal pekan atau doa minggu akhir pekan dari hari Senin, atau mungkin akhir pekan dari Sabtu bisa gabung di sini bersama-sama untuk kita menyembah memuji Tuhan. Lalu berikutnya adalah saya menyampaikan untuk jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Untuk tanggal 1 Maret itu Saudari Margareta Eta, tapi sudah tidak aktif ya,
Kemudian tanggal 1 Maret anak Marcella Angelina Tiffany, putri dari Bapak Eko dan Ibu Ela. Tanggal 2 Ibu Hana Rusmina atau Ibu Hana. Kemudian tanggal 3 Ibu Tripena Siti Maktufah atau Ibu Sulfa, ya. Kemudian tanggal 4 anak Immanuela Mas Ayu Endah Estu atau Caca, ini juga tidak aktif. Jadi saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk setiap jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Mereka yang berulang tahun tidak ada di sini ya. Mereka mengikuti ibadah di rumah atau mungkin Mbak Sulfa nanti siang. Tapi kalau Mbak Rus itu di rumah karena mungkin kondisi fisiknya yang lemah. Oke, berikutnya kita akan memberikan persembahan ekstra untuk pembangunan yang akan kita kerjakan, perbaikan atap gereja. Kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami sebentar akan memberikan persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan dalam hal memperbaiki gereja di tempat ini. Kami doakan supaya setiap apa yang menjadi pergumulan kami, Tuhan akan membukakan jalan. Kami doakan juga untuk keuangan kami yang kami persembahkan, kiranya Tuhan akan terima dan Tuhan akan berkati. Kami percaya ketika kami memberi, kami tidak kekurangan. Berkati apa yang menjadi program gereja di tahun ini ya Tuhan. Kami memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan iringi dengan satu berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah bagi kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, kami pagi hari ini kembali bersyukur kepada Engkau. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, di akhir ibadah ini Tuhan kami datang. Terima kasih dan Engkau yang boleh menyertai dan memimpin ibadah kami ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang Tuhan percayakan untuk boleh melayani dalam ibadah pagi hari ini di sesi yang pertama ini. Biarlah Tuhan Engkau yang akan terus memberkati setiap pelayanan kami. Terlebih juga untuk pelayanan kami di sesi yang kedua, kiranya Tuhan Engkau juga yang akan memberkati, mengurapi kami dengan pengurapan yang baru atas setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa. Kami saat pagi hari ini berdoa juga, mendoakan untuk jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami berdoa untuk menyerahkan Saudari Eta, kami berdoa untuk menyerahkan anak Angel, kami menyerahkan juga untuk Ibu Hana Rusmina, kami menyerahkan juga untuk Ibu Sulfa, kami menyerahkan juga untuk anak Immanuel Mas Ayu, atau menyerahkan untuk Caca Tuhan. Anak-anak-Mu yang dalam minggu ini Tuhan tambahkan 1 tahun untuk usia mereka. Doa kami kiranya Tuhan Kau yang akan memberkati akan kehidupan kita, memberkati kehidupan mereka. Kau yang akan memimpin, menyertai dalam setiap hari-hari mereka. Yang sekolah Tuhan akan memberkati dalam sekolah mereka. Yang bekerja Tuhan akan memberkati pekerjaan mereka. Dalam rumah tangga mereka Tuhan juga yang akan memberkati rumah tangga mereka. Apa yang menjadi doa, harapan dan pergumulan mereka yang dengan di dalam nama-Mu Tuhan akan buka
membukakan jalan. Di dalam nama Tuhan Engkau yang akan memberikan jalan keluar. Biarlah Tuhan mereka melihat kuasa Tuhan dinyatakan atas kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bapak kami saat ini juga berdoa untuk menyerahkan program gereja ini Tuhan. Dalam program perbaikan Tuhan akan memberkati. Kami doakan setiap dana yang kami butuhkan, yang kami perlukan, Tuhan Engkau yang menyediakannya atas kami. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Bapak. Kami saat pagi ini juga berdoa, mendoakan untuk jemaat-Mu yang kondisi fisik mereka yang lemah karena faktor usia ya Tuhan. Kiranya Engkau yang akan tetap memberikan pengharapan kepada mereka, memberikan kekuatan dan sukacita dalam kehidupan mereka. Memberkati Budila, memberkati Bu Sugini, memberkati Pak Nadiono, memberkati Bu Yatinah ya Tuhan, memberkati itu jemaat-jemaat yang lain dan kondisi fisik mereka yang lemah Tuhan. Kiranya kekuatan yang daripada Tuhan akan senantiasa menolong mereka dan memampukan mereka ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, berkati keluarga mereka yang merawat mereka ya Tuhan, dengan kekuatan dan berkat-berkat yang senantiasa Tuhan berikan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah Engkau. Bapa di surga, kami menyerahkan untuk seluruh kegiatan kami selama sepekan ini ya Tuhan, dari hari Senin hingga sampai hari minggu depan Tuhan, baik itu untuk ibadah doa pagi dan juga untuk ibadah-ibadah seksi yang lain Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Kami menyerahkan hamba-hamba Tuhan yang melayani, kami menyerahkan kiranya Tuhan akan menyiapkan dan akan memperlengkapi setiap pelayanan yang kami lakukan dalam minggu ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Tuhan Yesus, kami saat pagi hari berdoa menyerahkan untuk jemaat-Mu yang boleh mengikuti ibadah yang hadir ya Tuhan di tempat ini, ataupun juga mereka yang mengikuti secara streaming. Kami doakan kiranya Tuhan yang akan memberkati setiap kehidupan kami. Tuhan, kami tidak mengerti apa yang menjadi pergumulan mereka. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang senantiasa menolong hidup mereka. Kami percaya Engkau Tuhan yang senantiasa memberkati akan kehidupan mereka. Kami serahkan kehidupan mereka hari lepas hari di dalam tangan kuasa Tuhan. Bahkan ketika mereka pulang dari gereja ini, dari tempat ini, mereka mendapatkan kekuatan baru, memberikan semangat baru kepada mereka ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, terpujilah Engkau. Sebentar kami akan pulang, kami akan meninggalkan tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing, dan juga kami akan mempersembahkan keuangan kami ya Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu, baik itu persepuluhan kami ataupun persembahan khusus yang kami berikan atau persembahan yang lain, kami menyerahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Terimalah apa yang kami berikan pada hari ini supaya menjadi berkenan di hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Serangkaian aktivitas kami hari ini kami menyerahkan dan mohon pimpinan yang daripada Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, setelah kita beribadah dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka sekarang pulanglah dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Jangan takut dalam dunia ini, sebab Tuhan yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan yang menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan yang menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Biarlah kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan daripada Roh Kudus akan memimpin, menyertai, memberkati seluruh kehidupan kita. Kita diberkati dalam rumah tangga kita diberkati dalam pelayanan kita diberkati dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kita diberkati dalam studi kita. Mulai dari hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali, kita hidup dalam berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan telah meninggalkan rumah Tuhan. Terima kasih